Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Hieronymus Yosef Dei Rupa OFM yang biasa kita sapa dengan nama Romo Iron. Halo Romo, apa kabar? Halo Ibu Polin, luar biasa baik bisa bertemu bersama Ibu Polin bersama keluarga Oase Rohani Katolik yang saya kasih. Puji Tuhan Romo. Betul. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Iron. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, dalam perjalanan hidup kami Engkau telah menunjukkan kasih dan berkat-Mu bagi perjalanan kami. Dalam sukacita, dalam tantangan, dalam kegembiraan, dalam penderitaan, dalam keuntungan, dalam kesulitan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa berjalan bersama kami. Tuntunlah kami pada kesempatan hari ini untuk tetap teguh dalam iman, untuk tetap kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, agar dalam situasi apapun iman kami senantiasa berharap kepadamu, dan kami senantiasa percaya bahwa Engkau senantiasa bersama kami untuk melewati hidup kami, baik dalam sukacita, khususnya dalam kesulitan dan penderitaan. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para kudus bergembira di surga sambil mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darahnya demi Dia, sehingga kini bersukaria selamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan peringatan wajib Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, imam dan martir. Bacaan liturgi pada hari ini diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 4 sampai dengan 7 dan ayat 11 sampai dengan 15. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Dan sekarang mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 4 sampai dengan 7, ayat 11 sampai dengan 15. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang, tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian, ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan.
Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Pujilah Tuhan, hai hatiku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Sebab Dia sendiri tahu dari apa kita dibuat. Dia sadar bahwa kita ini debu. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Tetapi kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya, sebagaimana kekal abadilah kebaikannya, asal saja mereka tetap berpegang pada perjanjiannya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romo Iron akan membacakan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita hening sebentar, kita mohon Roh Kudus untuk hadir, membuka pikiran dan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita masuk dalam segmen pertama nih Romo, yaitu segmen perbincangan rohani. Benar. Ya, pokok pikiran apa yang akan Romo sampaikan sebagai awal permenungan di hari ini, Romo? Baik Ibu Pauline dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya cintai, kalau membaca bacaan pertama, bacaan Injil, dan juga gereja seperti Ibu Pauline katakan pada awal tadi, gereja mengajak kita untuk memberi peringatan secara khusus bagi Santo Paulus Miki dan kawan-kawan yang mengikat dari permenungan kita bacaan maupun penghargaan, penghormatan kepada Santo Paulus Miki adalah bagaimana gereja bacaan dan Santo Paulus Miki menunjukkan kesetiaan kepada Yesus Kristus dalam kesulitan, dalam tantangan itu membawa sukacita. Itu poinnya, bahwa bagaimana menjadi orang beriman yang tetap teguh, tetap kuat, tetap punya optimisme dalam situasi-situasi sulit hidup kita. Dalam kesulitan, dalam penderitaan. Jadi itu
kurang lebih menjadi pengikat dari bacaan pertama, bacaan Injil dan permenungan kita dari hidup teladan martir santo Paulus Miki dan kawan-kawan. Nah, kalau kita merujuk ke bacaan pertama, Ibu Pauline dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, dikatakan, saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saya merefleksikan kalimat ini sangat menarik bahwa seluruh kesulitan yang kita hadapi, saudara-saudari Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, Ibu Pauline alami, saya alami, itu dalam arti tertentu belum seberapa sebenarnya kesulitan, tantangan yang kita alami. Tapi kadang-kadang membebani kita, membuat kita merasa seperti dunia ini hancur, kita merasa menjadi, kok kenapa saya? Kenapa Tuhan memberi ini kepada saya? Padahal belum seberapa menurut ayat ini ya. Artinya kita mempunyai contoh teladan banyak orang kudus, Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, bahkan Yesus Kristus yang mencucurkan darah bahkan ya, disalib dan kesulitan dan menderita. Dan persis dikatakan dalam kalimat berikutnya, kenapa kita mesti mengingat baik bahwa penderitaan kita tidak seberat yang dialami para rasul, orang kudus, Yesus sendiri. Maka dikatakan ingatlah atau jangan lupa kepada didikan Tuhan ya. Nah, pendidikan Tuhan itu dikatakan berbeda dengan didikan manusia. Kalau didikan manusia, kita mencintai seseorang ya. Kalau Ibu Pauline memiliki anak, sayang pada anaknya, mungkin saya keliru, tapi mungkin akan memberi banyak perhatian, memberi kebaikan ya, memberi semua hal yang diminta kadang-kadang diberi. Atau bahasa kita yang bagus dalam bahasa Indonesia, dimanja. Anak yang dikasih biasanya yang manja. Dalam tradisi di timur, saya kira juga di saudara-saudara di barat, di Jawa juga, yang bungsu biasanya ini paling manja biasanya. Semuanya pasti dituruti karena ibu sama bapak, ibu khususnya agak susah melihat anak yang bungsu, selalu merasa ada kedekatan tersendiri. Jadi semuanya diminta pasti diberi. Nah itu kurang lebih pola dari didikan manusia. Sebaliknya dalam bacaan pertama dikatakan didikan Tuhan tidak seperti itu. Semakin orang tua atau ibu itu mengasihi anaknya, katakan anak yang bungsu, anak itu mesti dikerasi. Nah ini yang menarik. Jangan selalu diberi yang dia minta, Tuhan katakan. Kadang-kadang mengatakan, oh tidak. Kadang-kadang mesti memberi dia suatu sikap yang keras agar dia juga mau berusaha, agar dia keluar. Ya. Jadi persis didikan Tuhan tidak membuat orang yang mengalami kesulitan, tantangan, penderitaan itu mengalami kehancuran dalam hidupnya, tapi Tuhan ingin membuat kita sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, percaya kepadanya untuk selalu bertumbuh dari hari ke hari. Jadi kesulitan, penderitaan, tantangan yang dialami oleh saya, oleh Ibu Pauline, oleh para sahabat Oase Rohani Katolik, dalam bacaan hari ini dikatakan jangan pernah dilihat sebagai bentuk Tuhan mengabaikan saya, Tuhan melupakan saya, Tuhan tidak peduli dengan hidup saya. Malah sebaliknya, karena Tuhan peduli padamu, pada Ibu Pauline, pada saya, karena Tuhan mencintai kita lebih, maka dia beri mungkin tantangan lebih banyak. Karena dia tahu kita pasti bisa mengatasi itu. Tidak mungkin Tuhan memberi sesuatu kesulitan, persoalan, tantangan dalam hidup kita, dan dia tahu kita akan hancur. Gak mungkin. Mengapa? Sederhana saja jawabnya. Karena Tuhan mencintai kita. Ketika dia mencintai, dia ingin kita yang terbaik. Dia ingin kita membawa sukacita. Dia tidak ingin menghancurkan hidup kita. Kita punya kemampuan untuk keluar dari kesulitan, dari tantangan, dari penderitaan itu. Itu yang bacaan pertama ingin berikan kepada kita. Sehingga dikatakan dengan sangat baik pada ayat ke-11 tadi. Memang tiap-tiap hajaran, katakanlah, memang tiap-tiap kesulitan, tantangan yang kita refleksikan datang dari Tuhan, pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Betul, tetapi duka cita. Namun, ini menarik kalimatnya, namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Jadi buah sukacita itu tidak datang pada saat hajaran kesulitan itu datang. Buah itu datang ketika kita dengan rahmat Tuhan melampaui kesulitan itu dan kita menemukan, Tuhan punya maksud ini untuk hidup saya. Ya. Menuju suatu kebaikan ya Romo ya? Betul, Tuhan merancang yang baik. Ya, semua kesulitan, tantangan dalam hidup kita yang dalam tanda kutip dikatakan dalam bacaan pertama ini diberikan oleh Tuhan, itu tujuannya untuk keselamatan, untuk sukacita. Dia memberi kita yang terbaik, menguji iman kita. Saya kalau membaca tema ini,
selalu teringat pada seorang ibu yang bernama Irma Koserawati ya, dengan anaknya Armando itu ya. Itu dia menceritakan dengan sangat baik. Jadi anaknya Armando ini difabel. Ketika pertama kali bertemu dan dia sharing itu sangat menyentuh bagi saya dan juga membuat saya menjadi lebih mensyukuri hidup saya. Jadi dia kisahkan bahwa ketika dia dinyatakan hamil, sebagai seorang ibu dia begitu gembira ya, sukacita, dan semua hal dia siapkan. Dari pakaian, semua hal, permainan, semua yang pakaian, permainan, dan banyak hal untuk seorang anak yang bayi yang lahir itu sudah disiapkan. Dan tidak ada dalam bayangannya anaknya akan difabel. Tapi ketika diberitahu dan ketika melahirkan bahwa anaknya difabel, itu dilema ya. Di satu sisi dia bersyukur pada Tuhan, di satu sisi atau dia bisa menolak gitu ya. Jadi dilema waktu itu. Dan dia bergulat begitu lama sampai pada titik dia menyadari, oh ini Tuhan memberi kasih untuk dia. Rahmat, dia tidak melihat anaknya difabel sebagai beban, sebagai kesulitan, malah sebaliknya dalam refleksi dia membuat sebuah buku juga sangat bagus kalau dibaca ya. Itu dia menunjukkan bagaimana kehadiran anaknya difabel membuat dia semakin mensyukuri setiap detik dalam hidupnya. Setiap pengalaman-pengalaman kecil, pengalaman yang mungkin bagi orang yang sederhana, tapi bagi Ibu Irma itu sangat mengagumkan. Saya kalau diizinkan saya membaca sedikit refleksinya dia. Dia mengatakan seperti ini, ketika anaknya saat ini sedang belajar, ini menarik, sedang belajar membuat kue. Jadi anaknya secara motorik agak kesulitan, dia memberi refleksi seperti ini. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup yang kita jalani akan mudah, Armando. Jadi dia seperti mengatakan pada anaknya, jadi mengatakan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup yang kita jalani akan mudah, Armando. Namun Tuhan berjanji akan menemani kita dalam perjalanan ini. Dan kadang kita memang harus menghadapi tantangan dan harus berjuang dalam menjalani hidup. Bukan karena Ia tak mengasihi kita, tapi agar kita bisa belajar memahami dan mensyukuri berkat-berkat yang diberikannya pada kita. Ini sangat menarik. Mungkin bagi saya, Ibu Pauline, atau bagi para sahabat Oase Rohani Katolik, dengan mengakui diri kita normal, kadang-kadang kita praktis jarang bersyukur untuk hal yang sederhana. Jadi refleksi ini yang saya bacakan tadi, itu ketika beliau melihat anaknya belajar membuat kue ya. Jadi memegang mixer. Ketika dia melihat begitu susah payahnya anaknya memegang itu, dia merasa mungkin bagi kita biasa kan memegang mixer membuat kue itu biasa. Tapi untuk anak yang difabel dan belajar, itu bagi ibu atau orang-orang yang mengasihinya melihat, wah luar biasa anak ini, ya kan? Jadi maksud saya persis dikatakan oleh Ibu Irma tadi. Kadang-kadang dalam hidup persoalan, tantangan, kesulitan yang kita alami, bagi kita yang mudah untuk kecewa, mudah untuk putus asa, atau kita yang belajar dengan logika dari dunia saat ini, kita merasa cepat pesimis ya dengan hidup, kurang bersyukur. Tapi sebaliknya bagi orang beriman, Ibu Irma menunjukkan ini, apapun yang kita lihat dalam kacamata manusia itu difabel, tidak normal, atau kesulitan, itu sebenarnya ada berkah di dalamnya. Jadi kemampuan kita untuk mengolah dengan baik, Tuhan telah memberi ketekunan iman dalam hati kita untuk melihat penderitaan, kesulitan, ada buahnya, ada suka, butuh ketekunan ya untuk berjalan, untuk melewati proses kesulitan, tantangan itu, dan sukacita pasti diberi. Dan itu bukan janji yang palsu ya. Kalau kita membaca dalam kitab suci itu jelas semua. Orang-orang yang beriman pada Yesus Kristus, beriman pada Allah, kesulitan, tantangan, duka cita yang mereka alami itu tidak kekal, tidak abadi. Tapi selalu berujung pada sukacita. Karena mereka percaya Tuhan menyertai. Ya. Santo Paulus Mik dan kawan-kawan, para martir juga membuktikan itu. Agak sulit dimengerti orang mau mengorbankan hidup untuk yang sia-sia gitu kan. Sehingga meneguhkan benar iman kita pada Yesus Kristus ya. Betapa luar biasanya, betapa mengagumkan iman pada Yesus Kristus yang kita miliki ya. Kalau kita renungkan dengan sungguh. Nah, jadi di sini kalau saya tangkap kita
dibutuhkan suatu kesadaran dari diri kita sendiri bahwa penderitaan yang orang lain melihat mungkin suatu penderitaan yang kita alami itu memang kita harus benar-benar menyadari bahwa bukan penderitaan yang sesungguhnya itu ya, seperti Romo tadi katakan. Nah, di sini saya tertarik dengan kata penderitaan. Bisa dijelaskan Romo tentang penderitaan ini? Baik, kesulitan, penderitaan bisa kita bagi lah dalam refleksi ini dalam dua bagian ya. Yang pertama, kesulitan, penderitaan, tantangan yang akarnya adalah kelalaian kita sendiri sebagai manusia. Misalnya kita ngambil contoh, saat ini musim hujan misalnya, kita membawa kendaraan bermotor roda 2 tanpa menggunakan helm, kebut-kebutan misalnya di jalan, kemudian menabrak, kemudian kepala membentur di aspal. Itu bukan takdir Tuhan, tentu saja itu bukan penderitaan yang Tuhan rancang. Itu tidak mungkin ya, itu memang kelalaian kita sendiri. Jadi itu penderitaan karena kelalaian kita ya, maksud saya contohnya. Sedangkan yang dibicarakan dalam bacaan ini, bacaan hari ini, bacaan pertama adalah penderitaan-penderitaan yang kesulitan, tantangan yang dalam tanda kutip diberi oleh Tuhan untuk menguji iman kita. Itu sering diberi oleh Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan tahu imannya teguh ya. Ya. Kita secara ingat konkretnya Romo. Ya misalnya dalam Perjanjian Lama, masih ingat kan siapa yang mengorbankan anaknya sendiri? Ya. Ketika Abraham dipanggil keluar dari tanah Mesir juga begitu. Ya. Tidak ada jaminan dia akan ke tanah terjanji dengan begitu amannya. Dia nggak tahu mau kemana. Tapi dia hanya percaya bahwa Tuhan menemani bangsa Israel keluar dari Mesir. Mau kemana mereka nggak tahu. Musa membawa mereka dengan tanpa ada kepastian kemana. Tapi mereka berjalan karena mereka yakin bahwa Tuhan ada penderitaan selama di padang pasir selama 40 tahun, tapi akan ada sukacita, akan ada tanah terjanji yang diberi. Atau kita contohkan tadi Ibu Irma Kusyirawati itu. Mungkin bagi orang yang manusia pada umumnya yang tidak beriman pada Yesus Kristus akan melihat, aduh ini mohon maaf, ini sial mungkin. Oh ini mungkin dosa dari keturunan kesekian ya kan sering kita mengatakan keturunan kesekian, kutukan seperti itu. Tapi Ibu Irma sebagai orang yang beriman, dia malah mengubah cara pandang itu. Dia melihat anak yang difabel itu bukan beban bagi hidupnya, itu bukan sial, itu bukan aib, malah itu kasih. Anak itu wujud kasih Tuhan. Itu agak sulit dimengerti kalau orang yang normal. Bagaimana orang yang normal hanya melihat kalau kasih Tuhan itu harus dia cantik, kulitnya putih, semampai, sempurna ya, kayak artis-artis Korea katanya gitu. Itu karya Tuhan gitu. Tapi seorang melihat anak yang difabel, yang kesulitan, dalam bahasa kita kesulitan, itu kasih Tuhan tidak mudah. Sampai seorang Ibu Irma itu memberikan refleksi seperti itu, bagi saya itu mengagumkan. Itu sudah keluar dari itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman ya. Dia tidak lagi melihat kekurangan pada anaknya, tapi dia melihat malah dari anak yang diberikan pada Tuhan adalah kasih bagi dia, dengan kondisinya itu membantu dia untuk malah lebih beriman, lebih mensyukuri, maka dia katakan hal-hal kecil dalam hidup dia. Jadi luar biasa ya Romo ya, kalau misalnya kita benar-benar mengimani bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita menuju pada suatu kebaikan, kita berpandangan lurus saja ya Romo ya. Benar, ya Tuhan sudah menjanjikan bahwa dia menemani kita, itu yang mesti kita yakini. Ya, kita baru saja melewati Natal, Emmanuel, Allah beserta kita. Itu yang menjadi kekuatan dalam situasi apapun, kesulitan, penderitaan, tantangan yang kita hadapi. Senantiasa kita ingat bahwa janji Tuhan menemani kita untuk berjalan bersama kita. Tuhan tidak mengangkat persoalan kita dan seperti tukang sihir gitu, nggak mungkin. Tapi Tuhan berjanji untuk menemani kita untuk berjalan, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan supaya kita lebih matang, supaya kita lebih dewasa, supaya kita lebih bijak, lebih arif. Bahwa ke depan, kalau ada kurang lebih begini persoalannya, saya tahu bagaimana menyikapinya. Atau mungkin saya bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, bagaimana menghadapi kesulitan tantangan itu. Jadi poinnya saya kira dalam kasih Tuhan, dalam janjinya, dia tidak pernah merancang kesulitan, kehancuran, penderitaan yang tanpa henti dan membiarkan kita kalah dalam hidup kita. Enggak mungkin. Tuhan merancang kasih, Tuhan merancang kebaikan, Tuhan merancang sukacita. Penderitaan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi itu hanya bagian untuk mencapai pada sukacita itu. Maka perlulah, dalam bacaan pertama dikatakan, perlulah tekun.
jangan pesimis, jangan ragu, Tuhan pasti memberi yang terbaik dan berjalan bersama kita. Amin ya Romo. Amin. Ya. Nah sekarang kita jeda dulu ya Romo. Boleh ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Hieronymus Yosef dari Rupa OFM dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Ya. Terima kasih bagi para pendengar ataupun bagi pemirsa yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk dalam segmen kedua perbincangan rohani yang kedua ya Romo ya? Benar sekali. Dalam pembahasan Injil ini Romo. Betul. Tapi sebelumnya bisakah Romo menyampaikan kembali dalam segmen pertama tadi yang menjadi poin dalam pembicaraan kita tadi Romo? Baik, dalam segmen pertama, sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih dan Ibu Pauline saya cintai, kita bicara tentang pesan atau nasihat dari penulis kitab Ibrani bahwa dalam situasi kesulitan dan tantangan dalam penderitaan, yang perlu kita ingat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, mendampingi kita. Tantangan, kesulitan dalam kacamata iman kita lihat sebagai batu ujian untuk melompat lebih jauh, lebih arif, lebih bijak dalam hidup. Ya. Karena Tuhan yang kita cintai, yang kita imani itu merancang kasih, merancang sukacita. Ingatlah pengalaman Ayub, ingatlah pengalaman Abraham, ingatlah pengalaman bangsa Israel ketika mereka keluar dari kesulitan yang mereka alami, tidak ada kepastian, tapi mereka percaya pada janji Tuhan dan tergenapi. Ya. Jadi pesannya sangat baik ketika kita semua dalam situasi penderitaan, kesulitan, atau kita menghadapi masalah saat ini, jangan pernah ragu untuk kembali kepada Tuhan, untuk percaya Tuhan akan berjalan bersama kita. Jangan lari ke pub ya, jangan lari ke tempat-tempat hiburan itu tidak memberi jawaban yang baik ya. Larilah ke gereja, pergilah ke Gua Maria, pergilah ke tempat-tempat di mana rohani kita yang membuat kita lebih sejuk, bisa merasakan kira-kira apa yang Tuhan maksudkan dengan kesulitan tantangan saya. Jadi poinnya di situ, tetap percaya bahwa Tuhan bersama kita, menyertai kita, kita akan melewati kesulitan dan tantangan itu. Ya. Ya. Dan Injil hari ini bagaimana Romo? Baik, Injil hari ini yang menarik terkait erat dengan dalam bacaan pertama tadi. Ya. Kalau bacaan pertama dalam kitab Ibrani diminta dinasihatkan supaya kita tetap berjalan, bertahan dalam situasi ditolak, tidak diterima. Pada bacaan Injil ditunjukkan dengan sangat jelas Yesus sendiri mengalami itu. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, tantangan, penderitaan dalam hidup, jangan pernah berpikir, kok saya sendiri ya, saya paling kesulitan. Enggak. Yesus sendiri pernah mengalami. Bahkan dalam bacaan Ibrani itu dikatakan kesulitan, penderitaan, tantangan kita tidak bercucuran darah malah. Ya, tidak, dalam tanda kutip tidak seberapa. Sedangkan tokoh Yesus yang kita imani bahkan disalibkan. Proses menjadi disalibkan itu kita tahu ya, penderitaan yang dia alami, diejek, diterima, ditolak. Dan salah satu segmen hari ini yang kita dengar, dia ditolak. Dan ditolak yang menyedihkan lagi oleh orang-orang yang dia cinta gitu ya. Bayangkan kita pulang ke rumah, ke teman-teman, sahabat-sahabat kita masa kecil, SD, SMP, teman main kita semua. Kita berharap ada sukacita di sana, kita bisa reuni, cerita bersama gitu kan. Ternyata malah mereka menolak kita. Itu menyedihkan kan? Ya, dan persis di situ kondisi Yesus saat ini. Ya, Yesus alami dalam bacaan hari ini. Tapi sebelum ke poin itu, saya ingin pelan-pelan kita lihat pada bab 5 sebelumnya. Ya. Jadi dikatakan dalam bab 5 sebelum kita membaca di bab 6 hari ini, pada bab 5 dikatakan Yesus itu mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kemudian Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan.
Jadi mau mengatakan sebelum Yesus kembali ke Galilea, ke tempat asalnya, di tempat lain dia memberi mujizat. Memberi kesembuhan, mengusir roh jahat. Apakah teman-teman, keluarga, sahabat, orang-orang di kampungnya tidak tahu tentang itu? Pasti tahu. Ya kan, mereka pasti tahu tentang Yesus. Wah, luar biasa ini kan. Dan ketika mereka mendengar Yesus akan datang ke tempat mereka, mereka udah senang sekali. Dan dikatakan dengan sangat bagus dalam bacaan hari ini dari Markus bab 6:1-6 dikatakan sedang murid-muridnya mengikuti dia. Jadi Yesus pulang kembali ke rumahnya, murid-muridnya ikut. Wah, ini rombongan besar nih, ya kan, kembali ke tempatnya Yesus. Dan mereka sudah tahu Yesus luar biasa memberi penyembuhan mujizat. Sekarang dia datang ke tempat mereka bersama murid-muridnya. Wah, ini jadi luar biasa nih. Apa yang kita mohon pasti dia beri, ya kan? Pasti ada mujizat yang luar biasa dia beri. Dan terbukti memang, ketika hari Sabat masuk ke sinagoga dan Yesus mengajarkan, dan mereka, kok bisa ya orang ini? Ya kayak gitu, kok bisa ya? Kita udah banyak punya ahli-ahli tafsir ya, kita punya banyak imam-imam, kok orang ini punya pengajarannya kok lebih berbeda gitu ya. Ada hikmat dari mana, pertanyaan mereka nih, roh dari mana ini? Atau mujizat-mujizat yang dia beri itu datang dari mana sebenarnya? Kekuatan apa? Ya. Sampai pada pertanyaan itu, sampai di ayat 2, pertanyaan itu menjadi sangat bagus. Artinya mereka mau mencari tahu roh apa yang bekerja dalam diri Yesus. Ya. Jadi mereka sebenarnya pertanyaan itu sudah mengarahkan mereka kepada kurang lebih untuk dituntun untuk percaya bahwa ini Allah yang bekerja. Hanya sayangnya pada ayat ketiga itu dikatakan pertanyaan mereka tidak mengarah kepada Yesus sebagai anak Allah, tapi mengarah pada artifisial ya. Dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Jadi mereka mulai mencari-cari nih, siapa sebenarnya Yesus dalam kacamata manusia, ya kan? Punya saudara, tinggal bersama kita. Seharusnya bahasa mereka, kalau dia bagian dari kita, anak tukang kayu, kita juga beberapa tukang kayu kan? Seharusnya kita juga punya dong kan? Masa cuma dia gitu kan? Ada kecemburuan, ada pertanyaan, kok bisa kita datang dari kampung yang sama-sama mungkin makan dengan jenis makanan yang sama, ya kan? Kita bermain bersama waktu kecil, kok tiba-tiba kamu bisa buat mujizat dan berhikmat seperti itu? Itu dari mana? Ya. Padahal pertanyaan sampai pada ayat 2 itu sudah mengarah pada punya kuasa roh, punya kuasa Allah. Tapi sayangnya pada ayat ketiga mereka terjebak dalam kacamata manusia. Yang melihat pada penampakan saja. Iri jadi ya? Iya, bisa dikatakan itu. Mereka melihat, kamu nih siapa sih bahasa kita kan? Keluargamu kan saya tahu kamu. Ya, kakak-kakakmu kan saya tahu kan. Ya. Jadi ada kecemburuan di situ, ada rasa iri hati di situ yang membuat pandangan mereka itu terhalang untuk melihat Yesus sebagai anak Allah. Ya. Ketika iri hati, kebencian, dengki itu menjadi bagian dari diri kita, menutup mata kita untuk melihat kebaikan yang terjadi lewat seseorang di mana Allah bekerja di dalamnya. Nah, ini persis terjadi dalam Yesus ini. Ketika Yesus mau menunjukkan bahwa roh Allah bekerja dalam dirinya lewat mujizat, lewat pengajarannya, mereka malah bertanya tentang atau meragukan karena Yesus anak manusia, anak Maria, ya. Dan yang menarik, Yesus katakan pada ayat 4 itu, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali dikatakan di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan di rumahnya. Mungkin kalau saat ini bisa benar, bisa tidak juga ya. Kalau saya ke rumah ya memang disambut dengan gembira juga ya, tidak dimarah-marahi juga. Tapi bisa benar dalam pengertian bahwa keluarga, orang-orang yang saya kasihi tahu persis siapa saya. Nah, tahu persis bagaimana masa lalu, kesulitan, dosa, apa semua yang saya lakukan pasti saya tahu, atau mereka tahu itu kan. Dan kadang-kadang berhadapan dengan orang-orang seperti itu kita juga menjadi segan gitu kan. Kita mau mengatakan apa nih? Karena kan mereka udah tahu saya siapa gitu kan. Itu beda kalau saya bertemu dengan orang-orang yang bahkan tidak mengetahui track record saya sebelumnya. Tapi ketika orang mengenal baik saya, dia pasti akan menyinggung. Dulu kan kamu begini kan. Dulu kamu suka bolos juga waktu sekolah kan. Sekarang jadi rumah kamu sopan katanya. Tapi maksud saya bisa benar dan bisa tidak juga kalimat ini. Tapi Yesus mau mengatakan bahwa semakin kita dikenali oleh orang-orang di sekitar kita dalam kacamata manusia yang melihat dalam seperti tadi keluarganya siapa,
dia datang dari mana, kita mengabaikan bagaimana Allah bekerja dalam orang itu. Kalau ada orang yang bertobat dalam hidup dia, masa lalunya buruk katakanlah, kita tahu track recordnya, semua hal buruk dia lakukan dan dia bertobat. Dalam kacamata manusia kita pasti akan mengulang-ulang semua keburukan dia. Padahal dalam kacamata Allah, Allah melihat dia pertobatan dan kedepannya itu yang paling penting. Ya. Dan persis di sini kita diajak melihat siapapun dalam hidup kita yang berkehendak baik untuk beralih hidupnya lebih baik, ya seturut kehendak Tuhan, dukung dia untuk berjalan lebih baik. Jangan melihat masa lalu yang buruk dalam hidup dia, ya kan? Atau jangan melihat penampakannya saja, mesti lebih dalam melihatnya itu. Dan Yesus katakan apa dampaknya kalau kita tidak melihat Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai pribadi di mana roh Allah bekerja. Yang terjadi adalah Yesus tidak mampu melakukan mujizat. Tidak ada mujizat yang terjadi. Tapi Allah kita itu sangat penuh belas kasih, sehingga dia bukan sama sekali tidak memberi kebaikan. Dikatakan beberapa orang sakit dia sembuhkan. Jadi luar biasa kasih Allah. Kendati kita menolaknya, kendati kita tidak menerimanya, dia tetap memberi yang terbaik. Kendati untuk beberapa orang yang kita tahu, kita percaya mereka. Dan itu menunjukkan bagaimana lapang dadanya Yesusnya, lapang dadanya iman kita terhadap kesulitan atau penolakan yang dialami. Yesus menunjukkan jangan mundur. Dia hanya merasa heran karena ketidakpercayaan orang-orang yang dekat dengan dia. Tapi dia tetap berjalan keliling dari desa ke desa dan mengajar. Jadi penolakan dari orang-orang yang mengasihinya, keluarga, temannya, tidak membuat Yesus mundur dalam hidupnya. Ya, kebaikan harus tetap dibawa ke depan. Kebaikan harus tetap meneguhkan kita untuk berbuat kebaikan dari hari ke hari. Jangan sampai kebaikan yang hendak kita rancang, kebaikan yang sudah kita buat, terbentur dengan hal-hal yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, membuat kita menjadi malah kendur dalam kebaikan. Persis di sini pesannya. Jadi lagi-lagi dikatakan dalam bacaan Injil, Yesus adalah contoh yang sangat konkret menunjukkan dari bacaan pertama, ketekunan dalam iman, ketekunan dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Dan situasi apapun, kesulitan, tantangan, penolakan, diabaikan, tugas kita mewartakan kasih Tuhan, tugas kita mewartakan damai, tugas kita mewartakan sukacita, itu menjadi prioritas kita. Jangan pernah mundur. Dan saya kira persis di sini ciri, kalau dalam arah dasar Keuskupan Agung Jakarta dikatakan persis di sini ciri orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat tidak mundur ketika membawa kebaikan dalam hidup bersama. Dia tidak akan mundur dengan tantangan apapun. Dikritik, ditolak, dia tidak akan mundur karena dia tahu apa yang baik yang ingin dia laksanakan, apa yang baik ingin dia katakan, itu memang harus dikatakan dari kehendak Tuhan sendiri dalam hidupnya. Begitu. Jadi arahkan pandangan hidup kita lurus kepada Allah saja ya Romo. Betul. Dan bertekun dengan segala ajarannya itu. Benar, ya itu menjadi kekuatan kita. Siapapun yang berjalan dalam kelurusan hati untuk melihat ke depan, siapapun yang berjalan dengan keyakinan bahwa Tuhan ada dalam dirinya, ya tinggal bersama Dia, percaya pada janji Tuhan, dan siapapun yang dengan dua hal itu terus berjalan ke depan untuk berbuat kebaikan, dia pasti akan mendapat sukacita dalam hidupnya. Injil hari ini menarik ya Romo ya untuk dikupas, dan bagaimana kalau kita refleksikan untuk kehidupan kita sekarang. Benar. Apa yang bisa kita refleksikan untuk kehidupan saat ini? Ada satu hal yang ingin saya refleksikan, kontekstualisasi dari bacaan-bacaan hari ini, khususnya Injil. Mungkin kita hidup di Indonesia, kadang-kadang kita merasa kita ini minoritas. Mau mengatakan ini takut salah. Berbuat yang itu takut salah juga. Jadi semua serba salah tinggalnya. Tapi bacaan hari ini menegaskan kepada kita bahwa menjadi anak-anak Tuhan tidak bisa kita berpikir mayoritas minoritas. Atau dalam arti tertentu tidak ada sebenarnya kategori itu dalam iman kita. Sebagai orang yang beriman, kita semua diajak sebagaimana arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 2019, kita diajak menjadi orang-orang yang berhikmat ya. Orang-orang yang tinggal di Indonesia, kita diajak untuk memberi yang terbaik untuk Indonesia. Tidak menghitung bahwa kita minoritas atau enggak. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, kita mesti terlibat untuk membawa kebaikan. Ya. Itu yang saya kira menjadi pesan yang sangat penting. Jangan pernah mundur, ditolak karena kita Katolik atau kita Kristen, ditolak karena kita
mohon maaf sukunya berbeda, kita tetap berjalan sebagai orang beriman untuk membawa kebaikan itu. Karena dimanapun kita membaca dalam kitab suci, semua orang yang percaya pada Yesus Kristus, saya tidak mengatakan harus mengalami kesulitan, penderitaan, tapi memang mengalami itu. Kenapa? Karena yang kita bawa adalah kebaikan, yang kita bawa adalah kasih, yang kita bawa adalah damai. Dan kita hidup dalam dunia yang tidak suka pada damai, yang tidak suka pada kasih, yang tidak suka pada kebaikan. Dan persis di sini yang kita hadapi. Apakah kita mau mundur untuk tidak membawa damai, tidak membawa kasih, untuk membiarkan ketidakdamaian, ketidaksukacitaan itu merajalela, atau kita seperti Yesus kata tadi, ya, tetap berjalan, kendati ditolak, kita tetap memberi yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasih, tanpa melihat suku, tanpa melihat agama, keyakinannya, tanpa melihat golongannya atau rasnya. Karena Yesus Kristus mengajak kita membawa damai untuk semua orang. Dia datang untuk menyelamatkan semua orang. Bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya orang Katolik. Tidak ada kata Katolik dalam kitab suci, nggak ada. Tapi dia datang menyelamatkan semua manusia. Artinya kebaikan yang kita bawa juga untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Itu tugasnya orang beriman. Iya. Memang kalau kita menuju suatu kebaikan, kalau kita akan menuju suatu kebaikan itu, Romo, terkadang prosesnya itu mengalami juga kita kepahitan, di mana kita kadang-kadang putus asa, terus kita ciut nyali kita, walaupun sebenarnya kita menyadari bahwa hal itu salah, tapi kita kadang-kadang merasa takut juga, Romo. Nah, bagaimana itu, Romo, untuk merespon itu? Baik, sangat manusiawi kalau berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan penderitaan, tantangan, kita ragu ya, kita kadang-kadang hendak mundur ke belakang. Tapi yang mau saya katakan bahwa dari bacaan-bacaan hari ini, dan khususnya iman pada Yesus Kristus, kita bisa mencontoh bahwa tantangan, penderitaan, kesulitan itu tidak pernah menang, tidak pernah bertahan, tidak pernah kekal ya. Ya, kegelapan tidak pernah kekal ya. Selalu ada pagi hari ya, yang membawa sukacita. Ya, jadi persoalan, tantangan, kesulitan pasti ada. Yang membuat tantangan, kesulitan, penderitaan, kegelapan menjadi terang, menjadi sukacita adalah bagaimana kita bertekun dalam iman kita, percaya bahwa Tuhan menemani kita, dan belajar untuk melewati persoalan, tantangan itu. Caranya secara praktis, cobalah kita sharing dengan orang-orang di sekitar kita, ya, entah di gereja atau teman, sahabat, ya, mungkin saja persoalan yang kita alami, kita merasa paling besar menghancurkan hidup saya, ternyata ada teman kita yang pernah alami itu dan dia lewati, ya. Seringkali kita mengalami persoalan, penderitaan, terus apa yang kita buat? Sembunyi di kamar, menyendiri. Memang perlu waktu-waktu untuk sendiri, tapi jangan sampai seminggu, sebulan sendiri, itu jadi tidak sehat ya. Tetap harus bicara dengan orang-orang di sekitar kita ya, untuk bertanya. Mungkin saja ada pengalaman-pengalaman dari umat beriman yang bisa membantu kita. Di situ Tuhan bekerja, maksud saya. Tuhan tidak bekerja dengan satu tiba-tiba cahaya langsung ke kamarmu dan membuat terang isi kamarmu dan menyatakan buatlah ini. Ya, bukan itu. Tapi Tuhan bekerja lewat alam di sekitar kita. Mungkin keluar sebentar ke taman, melihat sesuatu. Oh, ada pohon yang mungkin berkembang ya, ada bunga yang sedang berkembang, kita ada sesuatu yang menarik, bisa kita refleksikan alam yang indah, bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, atau sharing dengan orang-orang di sekitar kita, itu membantu ya. Sehingga saya meyakini bahwa untuk orang yang beriman pada Yesus Kristus, kesulitan pasti ada, tapi dia tahu menyikapinya, tahu bagaimana melihat dalam kesulitan, tantangan, Tuhan bekerja. Dan ada yang baik, ada sukacita. Ingatlah, saya contohkan tadi Ibu Irma itu ya. Ketika Armando sekarang usianya sudah 21 tahun. Jadi bayangkan selama 21 tahun dia berjalan dengan anaknya. Saya belum pernah melihat atau mendengar dari mulutnya keluhan. Luar biasa. Ya, jadi bagi saya itu sangat mengajak saya juga merefleksikan, mestinya saya bersyukur ya untuk hidup saya yang mungkin tidak sempurna ya, tapi hal-hal kecil dalam hidup kita mesti bersyukur. Penderitaan apapun kita mesti bersyukur. Saya kemarin ke Gelora Bung Karno ya, kebetulan ada kawan yang membedah bukunya di sana, dan kami pulang naik Transjakarta ya. Jadi menunggu cukup lama. Jadi kami bertiga baru bertemu lagi 3 orang ini, ngobrol kita asik ya.
Jadi waktu kita ngobrol-ngobrol, datang kendaraan mau ke Manggarai, terus satu mengatakan, aduh udah penuh, kasihan sekali kita ya. Jadi menarik reaksinya. Oh ini sudah penuh nih, kasihan sekali kita masih tunggu lagi. Yang satu yang mengatakan, puji Tuhan, karena kita masih diberikan waktu untuk bicara. Jadi saya kira ini menarik, reaksi-reaksi yang menarik. Jadi ada satu yang melihat situasi yang sama, ada satu mengatakan, waduh kenapa ya begini, aduh kenapa ya begitu. Tapi ada satu mengatakan, oh baik juga ya, mungkin dengan kendaraan ini lewat, kita masih bisa ngobrol, kita bisa cerita, kita bisa sharing lebih lama. Jadi menarik bagi saya. Jadi bagaimana kita merespon yang kita namanya penderitaan, kesulitan itu menjadi penting. Seorang beriman, dia merespon dengan kacamata iman. Kacamata yang Tuhan beri, kekuatan Tuhan janjikan. Dia akan lebih mampu menurut saya. Lebih bisa melewati. Artinya di sini juga ada keterbukaan diri kita, mau membuka diri maksud saya. Benar untuk sekali. Suatu masukan. Benar sekali. Jadi tidak hanya kita hidup dalam pikiran kita sendiri ya, begitu Romo ya? Betul. Artinya Tuhan bekerja seperti saya katakan tadi, baik kepada Ibu Pelun maupun saudara atau sahabat Oase Rohani Katolik yang saya cintai, Tuhan tidak bekerja dengan seperti tukang sihir gitu ya, dengan tukang jadilah semua, enggak juga kan. Tuhan bekerja lewat tanda-tanda yang sederhana, lewat alam, lewat orang-orang yang kita temui, lewat pengalaman-pengalaman hidup kita. Di situ Tuhan mengajak kita untuk, oh kalau begini mungkin seharusnya saya begini, persoalan saya hadapi mungkin saya begini, atau saya pergi sebentar bertemu dengan orang-orang yang saya tahu kualitas hidupnya baik sebagai orang beriman, bertanya kepada mereka, minta pendapat mereka, dan pasti ada jalan keluar. Tidak mungkin, saya selalu percaya, tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Bagi orang beriman dan percaya pada Tuhan yang kita kasih, Tuhan Yesus Kristus, selalu ada jalan keluar. Sesulit apapun, sebesar apapun tantangan itu, pasti ada jalan keluarnya. Karena Tuhan lagi-lagi mengasihi kita. Dia merancang yang baik, merancang sukacita. Dia tidak merancang kebinasaan atau kehancuran kita. Tidak mungkin dia memberikan kita, atau dia tertawa dengan senangnya ketika kita susah. Tidak mungkin. Tapi dia punya rancangan yang dia tahu kita butuh diuji supaya kita lebih baik. Jadi Tuhan itu selalu tinggal di dalam kita ya Romo ya? Betul. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita ada juga di dalam Tuhan? Betul, pertanyaan itu menarik ya. Pertanyaan saat ini seharusnya diganti. Jadi apakah Tuhan dalam penderitaan, kesulitan Engkau ada dalam diri saya? Apakah Tuhan Engkau ada di mana? Apakah Engkau peduli? Pertanyaan bukan begitu seharusnya. Dibalik. Seharusnya menurut saya seharusnya pertanyaan dibalik. Ketika dalam kesulitan tangan, dalam penderitaan, kalau kita mulai gelisah, mulai putus asa, mulai pesimis, pertanyaannya, kamu ada di mana? Ya. Kalau kamu ada dalam hati Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam jalur yang Tuhan rancang, kamu tidak perlu takut. Tapi kalau kamu begitu gelisahnya, begitu tidak semangatnya, begitu pesimisnya dengan persoalan kamu hadapi, jangan-jangan kamu tidak bersama Tuhan. Tuhan ada di mana? Ada di hatimu. Ada di hati saya, ada di hati para saudara Oase Rohani Katolik yang terkasih. Tuhan tidak di mana-mana. Kembali ke hati kita, dengarkan apa yang suara hati katakan. Kesulitan kita ini kan seringkali kita lebih mudah membaca WA gitu kan, media sosial. Dan itu lebih percaya di situ ketimbang percaya suara hati kita bicara. Kita bangun tidur ya misalnya, bukan langsung pertama Tuhan terima kasih, berdoa, hening sebentar, bangun pagi langsung lihat WhatsApp saya ini berapa banyak yang masuk ya kan. Kalau tidak masuk kita mulai cuci mukanya gelisah, mandi mulai nggak tenang gitu kan. Nah ini menarik, padahal Tuhan mengajak kita untuk cobalah dengarkan suara hati kita. Di situ semuanya yang baik datang ya. Ketika kita melatih suara hati, Tuhan ada di situ. Tuhan akan memberikan kita jalan mana yang mesti kita lalui dalam hidup kita, khususnya dalam kesulitan, dalam tantangan. Jadi benang merahnya bisa ditarik, Romo? Baik, benang merah yang ingin saya katakan dari bacaan pertama, kemudian bacaan Injil, kemudian peringatan dari Santo Paulus Miki dan kawan-kawan. Pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ketika kita beriman pada Yesus Kristus dengan sungguh, dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam tantangan, ingatlah Yesus atau Allah Bapa di surga ada bersama kita, ada dalam hati kita, berjalan bersama kita, menemani kita. Dan kesulitan tantangan itu tidak akan berhenti pada kesulitan, pada tantangan, tidak akan berhenti pada kehidupan kita yang hancur, tapi sebaliknya kesulitan, tantangan, penderitaan
adalah batu uji, ujian, jalan untuk mencapai sukacita, untuk mencapai kearifan. Butuh ketekunan, butuh kedamaian, ya, butuh hikmat dalam bahasa arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 2019, hikmat yang datang dari Tuhan sendiri, ya, artinya kembalilah ke hati kita, dengarlah apa yang Tuhan bicara dalam hati kita dan bertindaklah sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Ya. Luar biasa Romo. Amin, luar biasa. Memang membahas kitab suci kita ini mengagumkan. Kalau rajin membaca kitab suci, banyak hal, tidak perlu banyak buku itu yang untuk memberi semangat, buku-buku memberi optimisme hidup, ya, tidak perlu, semua ada di sini. Kitab suci sangat membantu, komplit semua pengalaman-pengalaman yang meneguhkan kita untuk berjalan ke depan. Terima kasih Romo atas pencerahan yang diberikan. Terima kasih, sama-sama. Dan sekarang kita di penghujung acara ini Romo. Betul. Kita tutup dulu ya Romo ya. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita sudah di penghujung acara. Dan marilah kita akhiri acara ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Iron. Kemudian memohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Iron. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, dari hal-hal yang kecil hingga yang besar, kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu, atas sabda-Mu yang senantiasa meneguhkan kami untuk berjalan bersama Engkau, yang meneguhkan kami bahwa Engkau tetap setia berjalan bersama kami dalam kehidupan kami, dalam sukacita yang kami alami, tapi khususnya dalam penderitaan kesulitan yang kami hadapi. Bapa di surga, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu bertekun dalam iman, bertekun dalam kesulitan dan tantangan, untuk tetap percaya bahwa Engkau menemani kami. Semoga kami tidak menjadi orang-orang yang mudah putus asa, mudah ragu, mudah menjadi orang yang terombang-ambing dengan kesulitan hidup. Tapi ketika kesulitan, tantangan, persoalan hidup datang menimpa kami, teguhkanlah kami bahwa Engkau senantiasa bersama kami, berjalan bersama kami. Engkau merancang sukacita, kedamaian bagi hidup kami. Karena kami percaya Bapa, dalam nama-Mu, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, ada sukacita, ada kedamaian, ada kebahagiaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kasih Allah Bapa di surga, janjinya untuk menemani kita semua dalam kehidupan kita, dalam sukacita, dalam penderitaan, meneguhkan iman kita untuk tetap terbuka, menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Dan semoga iman yang kita terima dan penyerahan hidup kita kepadanya membantu kita untuk menemukan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kita sehari-hari, khususnya ketika menghadapi kesulitan, tantangan dan persoalan dalam hidup kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar tadi dapat menjadikan iman kita semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Hieronymus Yosef de Rupa OFM pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hari ini ku berjanji di hadapan altar suci
janji sehidup semati, melindungi cinta dalam untung lara, kasihku setia, janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya, jalan hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Hari ini, hari suci, ku jalani bersamamu. Ku kan setia selamanya, menemanimu selalu dalam untung lara cintaku selamanya, selamanya. Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya, jalan hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya, jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Di dalam hidupku yang pernah ku jalani, tak aku sadari arahku menuju, seakan semua membawa bahagia, meski sesungguhnya hanya sementara. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh, Tuhan menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tahta-Mu yang suci, ku dapati kekuatan baru. Setiap kali aku berdoa, ku menemukanmu.